Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Ia berikan kepada kita semua. Hingga pada pagi hari yang sangat cerah ini, hingga pada hari ini berkumpulnya dua kemuliaan, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan Idul Adha. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk mempertahankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhirat kelak nanti kita semua akan termasuk kepada golongan-golongan yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di awal khutbah kita pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bagus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan hidup dan kehidupan kita lebih bagus dan lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka niscaya akan kami bukakan di tengah-tengah kehidupan mereka banyak keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun sayang banyak di antara penduduk negeri itu yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami balas mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berbagai permasalahan yang kita rasakan, berbagai problem yang kita rasakan, barangkali akibat daripada semakin jauhnya kita dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memperbaiki hidup dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbaiki kualitas iman dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari sumber yang tak diduga-duga. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang kita nanti-nanti, yaitu hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, pada hari ini kita duduk bersimpuh di dalam masjid ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini semua akan dinilai menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, setelah nanti selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, maka kita pun akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha bukan hanya sekedar melaksanakan sholat Id. Hari raya Idul Adha bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban. Hari raya Idul Adha bukan hanya sekedar berkumpul-kumpul, makan bersama. Namun banyak hikmah di balik pensyariatan daripada ibadah kurban dan hari raya Idul Adha tersebut. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, bahwa ibadah kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, perintah untuk berkurban tidak langsung disampaikan oleh Allah, berkurbanlah, tapi Allah ingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah yang paling pendek dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Ini awal kata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwa apapun yang kita rasakan, apapun kenikmatan yang kita peroleh pada saat ini, semua bersumber dari Allah. Maka apabila kita ingat, apabila kita sadar bahwa itu semua bersumber dari Allah, maka baru turun perintah pada ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat Id, laksanakan solat Id, dirikan solat Id. Cukupkah kita hanya melaksanakan solat Id sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata belum. Masih ada perintah yang kedua yang menyertainya, yaitu wanhar, dan berkurbanlah. Maka inti daripada kurban itu adalah sebagai implementasi rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan. Kalaulah kita hitung-hitung berapa nikmat yang Allah berikan, tak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tentu engkau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan-kenikmatan yang engkau rasakan, apapun kenikmatan-kenikmatan yang engkau miliki pada saat ini, semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah bagi orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kelapangan harta, mampu untuk berkurban, maka buktikan rasa syukur itu dengan berkurban.
Kemudian hikmah kurban yang kedua adalah sebagai pembuktian keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku bahwa kita hamba Allah, maka tentunya keimanan dan kepatuhan harus kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membuktikan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita siap mengorbankan apa yang kita cintai demi melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mampu mengalahkan nafsu duniawi demi melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping itu juga bahwa ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai keikhlasan. Keikhlasan akan beramal, keikhlasan penyerahan diri kita kepada Allah, penyerahan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, di mana seorang Rasul Allah setiap hari selama bertahun-tahun meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Bertahun-tahun memohon kepada Allah, namun ketika anak soleh itu datang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, sedang sayang-sayangnya, maka turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Anak yang sangat dicintai rela beliau korbankan demi membuktikan keimanan dan kepatuhan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tak meminta anak kita, karena Allah tahu kita tak akan sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuan manusia itu. Karena Allah tahu kita tak akan sanggup mengorbankan anak kita, maka Allah hanya meminta sebagian kecil dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Hanya sekitar 2.700.000 sampai 3 juta. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan keimanan kita, buktikan kepatuhan kita, buktikan keikhlasan kita kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah kurban. Oleh karena itulah bagi orang-orang yang berkurban, di saat hewan kurbannya sedang disembelih, maka dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, membaca doa persaksian keikhlasan diri kepada Allah. Di saat nanti hewan kurban kita sedang disembelih, maka serahkan diri kepada Allah dengan membaca doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka inilah hikmah yang kedua, bukti keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah akan banyak memperoleh kebaikan daripada ibadah kurban, dari hewan kurban yang dilaksanakan. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap rambut hewan kurban itu, di setiap bulu hewan kurban itu akan ada satu kebaikan. Hadis ini boleh bermakna kiasan, hadis ini juga boleh bermakna yang sebenarnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa tak akan ada seorang manusia pun yang akan sanggup menghitung berapa bulu hewan yang dikurbankan itu. Artinya adalah sekian, saking banyaknya pahala kurban itu, maka tak akan sanggup dihitung oleh manusia. Inilah makna kiasan daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apa lagi kebaikan yang diperoleh daripada ibadah kurban itu? Kata Rasulullah Muhammad SAW, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa aslafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang memberikan kesaksian di hadapan Allah dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya, dan juga dengan bulu-bulunya.
Maknanya apa? Bagian hewan yang kita tak anggap tak bernilai, bagian hewan yang kita anggap tak berguna, tak mau kita, itu pun akan datang memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagian tubuh hewan yang kita anggap bernilai tinggi. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir daripada pelaksanaan kurban itu adalah memupuk semangat kebersamaan dan persatuan. Kita melaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah kurban ini, kita laksanakan dengan gotong royong. Maka ibadah kurban hakikatnya juga memupuk semangat gotong royong, memupuk semangat kebersamaan. Karena untuk terselenggaranya kurban itu dengan baik, sangat dibutuhkan kebersamaan dan gotong royong. Ini sangat penting, baik itu dalam menyembelih, baik itu dalam memotong-motong, ataupun dalam penyaluran, pendistribusian kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hakikatnya apa yang kita laksanakan secara gotong royong bukan hanya sekedar membantu secara fisik saja, tapi juga di sana memiliki makna untuk memperkuat tali silaturahmi di antara masyarakat, memperkuat tali silaturahmi di antara warga, mengajarkan akan nilai-nilai kebersamaan, mengajarkan akan nilai-nilai kepedulian di antara warga masyarakat. Oleh karena itu, kekompakan itu, kebersamaan itu, kegotong royongan itu jangan kita rusak, jangan kita nodai dengan kebijakan-kebijakan yang bisa memecah belah masyarakat. Jangan kita nodai dengan kebijakan-kebijakan yang akan menimbulkan kerusuhan di saat kebersamaan itu telah terjadi. Oleh karena itu hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membuat suatu kebijakan, ketika kita ingin membuat suatu keputusan, ketika kita ingin menyampaikan suatu kalimat, maka pikir-pikir dulu. Baik itu walaupun mungkin kita mengira kebijakan kita, keputusan kita itu bagus, keputusan kita itu benar, kalimat kita itu benar, tapi andaikan dengan kebijakan itu, andaikan dengan keputusan itu, andaikan dengan kebijakan itu akan menimbulkan retak di tengah-tengah masyarakat kita, maka lebih baik kita tunda dulu. Kaidah usul fikih menyampaikan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusuhan, menghindari perpecahan, menghindari masalah jauh harus lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya inilah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.